Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifat Hasnah dengan NIM H54012210068. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan juga mendemonstrasikan bagaimana cara uji SAR, SMA, SARMA ataupun SARIMA di aplikasi Stata. Sebelum itu, apa sih uji SAR, SMA, SARMA dan juga SARIMA? Uji SAR atau merupakan suatu uji yang digunakan yang hanya menggunakan komponen autoregresif untuk menangani data dengan pola musiman. Selanjutnya, uji SMA merupakan suatu metode perataan data time series dengan menghitung rata-rata dari sejumlah observasi sebelumnya dalam periode tertentu. Kemudian uji SARMA merupakan model time series yang menggabungkan AR atau autoregressive dan juga MA atau moving average dalam data musiman tanpa adanya proses differencing. Kemudian uji SARIMA adalah suatu metode time series dengan menggabungkan komponen autoregressive AR, differencing atau I, moving average atau MA, dan juga seasonal atau S untuk menangani data dengan pola musiman. Siapa yang bisa menggunakan uji ini? Biasanya, uji ini digunakan oleh para analis data, ilmuwan data, dan juga insinyur keuangan. Data ini digunakan ketika data memiliki tren jangka panjang dan pola berulang dalam periode tertentu, bisa bulanan ataupun tahunan. Kemudian data memiliki pola musiman, tetapi stasioner secara alami tanpa adanya proses differencing. Kemudian data ini juga bisa digunakan ketika kita ingin melihat tren jangka panjang dengan mengurangi noise data harian ataupun bulanan. Umumnya uji ini digunakan pada beberapa bidang, contohnya di bidang keuangan untuk melakukan peramalan harga saham, suku bunga, ataupun nilai tukar. Di bidang ekonomi untuk mengamalkan inflasi ataupun pertumbuhan ekonomi, di bidang bisnis untuk mengamalkan permintaan produk ataupun peramalan penjualan, serta di bidang lingkungan juga bisa untuk menganalisis peramalan cuaca dan juga kualitas udara. Mengapa uji ini perlu kita gunakan? Karena uji ini dapat membuat model dan juga mengamalkan data yang memiliki tren dan pola musiman agar hasil yang kita memiliki prediksi yang lebih akurat. Kemudian, data memiliki pola musiman tetapi tidak menunjukkan tren yang meningkat atau menurun secara signifikan. Dan terakhir, untuk menghaluskan fluktuasi jangka pendek dan mengidentifikasi tren data secara umum. Bagaimana cara kita melakukan uji SAR, uji SMA, SARMA, ataupun SARIMA? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi pola dalam data terlebih dahulu, baik dalam trennya ataupun seasonality-nya. Kemudian kita akan melakukan uji stasionaritas data. Jika data memang belum stasioner, maka perlu dilakukan proses differencing. Kemudian kita menentukan parameter modelnya. Modelnya ini ada model P, D, Q dalam huruf kecil, dan juga model P besar, D besar, Q besar, dan ada S-nya berdasarkan grafik ACF dan juga PACF. Kemudian kita akan melakukan estimasi model. Selanjutnya, mengevaluasi model menggunakan metrik seperti AIC, BIC, ataupun RMSE. Kemudian yang terakhir kita akan menggunakan model untuk membuat prediksi ataupun forecasting terhadap data yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara kita menguji SAR, SMA, SARMA, ataupun SARIMA ini di aplikasi Stata. Yang pertama, di sini saya sudah punya data mengenai indeks harga konsumen di Kota Bekasi dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Data ini saya ambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Dan teman-teman jika ingin mengakses data yang lain bisa melalui website tersebut. Kemudian langkah pertamanya seperti biasa kita akan mengcopy paste datanya terlebih dahulu. Copy, kemudian buka aplikasi Statanya.
ini sudah terbuka. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan datanya. Klik data editor. Oke, maaf. Nah, di sini klik Ctrl V, kemudian paste with variable names. Nah, ini datanya sudah aman ya, tidak merah, artinya data sudah benar. Kemudian kita bisa masuk lagi ke bagian awal data, bagian ini. Nah, klik di sini di bagian komennya ini bisa diketik generate atau gent sama dengan underscore n, kemudian enter. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya untuk memunculkan jumlah berapa data yang kita masukkan. Kemudian generate lagi new t sama dengan tm. Karena data yang kita miliki, data yang kita masukkan itu data dari tahun 2010, maka ketik 2010 N1 yang artinya data ini dimulai dari bulan Januari plus T-1. Enter. Bisa dilihat. Nah, di sini klik yang bagian new nya ini, kemudian di format -3. Nah, karena datanya ini sifatnya adalah monthly, maka klik bagian monthly, kemudian oke. Kita sudah berubah sesuai tahun dan juga bulannya. Kemudian balik lagi ke bagian awal data. Nah, selanjutnya ketik reset new t, enter. Nah, di sini menandakan bahwa data yang kita miliki ini sudah lengkap dari tahun 2010 bulan Januari atau M1 sampai 2019 M12 atau bulan Desember. Dan data bersifat bulanan. Kemudian kita akan melakukan uji grafik non-formal terlebih dahulu. Caranya graphics, kemudian time series graphs, line plots. Nah, di bagian create ini dipilih variabelnya adalah IHK karena memang kita ingin menganalisis data indeks harga konsumen. Kemudian accept, oke. Nah, ini bisa dilihat bahwa data itu belum stasioner. Kemudian untuk memastikan, kita akan melakukan uji formalnya. Ini bisa di close aja. Kita akan melakukan uji formal dengan klik the fuller atau uji ADF, the fuller IHK. Kemudian enter. Nah, ini bisa dilihat bahwa nilai T statistiknya ini ternyata masih lebih besar daripada nilai T-table. Dan juga nilai P-value-nya ini masih lebih besar dari 0,05. Berarti data memang belum stasioner. Oleh karena itu, dibutuhkan proses differencing pada tahap yang pertama. Caranya, kita bisa langsung aja ketik lagi the fuller D titik IHK. Nah, ini bisa dilihat bahwa nilai T-table-nya ini, T statistiknya ini sudah lebih kecil daripada nilai T-table. Dan juga nilai P-value-nya ini sudah memenuhi kriteria, di mana kriterianya itu adalah P-value kurang dari 0,05. Selanjutnya, kita akan melihat nilai AC dan juga nilai PAC dari data IHK. Ketik AC D.IHK, karena kita sudah melakukan proses differencing. Enter. Nah, ini bisa dilihat AC ini tuh dibutuhkan ketika teman-teman ingin mengetahui nilai MA atau moving average, di mana kita membutuhkan untuk menentukan model Q-nya. Nah, ini bisa dilihat bahwa ternyata dari lag di sini tidak ada lag yang melewati area batasnya ini. Oleh karena itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa lag-nya ini itu 0. Untuk nilai Q kecilnya ini adalah 0. Kemudian jika kita melihat musimannya, seasonalnya,
ini di data 12 itu juga sudah di dalam area, di data 24 itu juga sudah di dalam area, yang artinya nilai Q besarnya itu juga 0. Berarti nilainya itu adalah 0, Q kecilnya 0, Q besarnya juga 0. Kemudian kita cek nilai PACF-nya. PAC D.IHK, enter. Nah, ini bisa dilihat ternyata hasilnya tidak beda jauh dengan nilai AC-nya. Di sini 0, P kecilnya 0, dan nilai dari musimannya juga 0 gitu. Berarti dapat kita simpulkan bahwa nilai Q-nya itu 0, 0 juga nilai Q besarnya juga 0. Mohon maaf tadi di AC-nya itu nilai P ya. AC itu sama dengan order P dan juga PAC adalah order Q. Order Q. Nah, kalau gitu kita sudah tahu bahwa perkiraan model terbaik menurut kita itu adalah 0, 1, 0 dan juga 0, 1, 0. Kemudian kita klik yang bagian statistik, time series, A5. Nah, masukkan variabelnya itu adalah IHK. Di sini kita ubah aja yang bagian difference-nya karena kita melakukan differencing sekali. Kemudian di model 2-nya itu juga 21, sedangkan yang lainnya 00, dan seasonalnya ini 12 karena data memang bulanan dan 1 tahun itu adalah 12 bulan. Kemudian oke. Nah, ini bisa dilihat hasilnya, hasil regresinya seperti ini. Kemudian klik juga Step IC untuk mengetahui nilai AIC-nya. Nah, nilai AIC-nya ini sebesar 651. Ini adalah model pertama. Karena kita membutuhkan model yang terbaik, maka kita butuh perbandingan dari model lainnya. Caranya sama, statistik, time series, atau A5. Nah, di sini kita ganti lagi coba dengan 1, 1, 1. Kemudian oke. Nah, kita ketik lagi Step IC. Nah, di sini nilai AIC-nya itu adalah 650. Jadi cara menentukan model terbaik itu dengan melihat nilai AIC yang paling kecil. Dari dua model yang kita miliki, ternyata model terbaiknya itu ada di model yang kedua atau model 111. Nah, ini 651 di model yang pertama 010. Kemudian di model kedua ini 650 atau model 11. Seperti itu. Berarti model terbaiknya adalah di model 111. Selanjutnya, kita akan melakukan forecasting. Caranya, klik bagian statistik, kemudian time series, setup and utilities, yang add observations. Nah, di sini masukkan jumlah data yang ingin teman-teman prediction. Di sini aku ingin coba memprediksi 2 bulan pertama. Kemudian oke. Nah, kemudian kita klik di sini, kita ketik predict FJ atau forecasting IHK, Y dynamic TN. Nah, karena tadi data itu sampai 2019 sampai bulan Desember, maka data yang ingin aku terawang itu adalah data tahun 2020 dan di 2 bulan pertama. Kurung enter. Nah, di sini bisa kita langsung cek di datanya. Caranya kita buka lagi bagian datanya tadi. Data ini bisa di-minimize. Nah, ini datanya ya, data yang tadi. Kemudian ini sudah ada data forecasting-nya.
Dan bisa dilihat bahwa ternyata prediksinya itu adalah menurun. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.